Indonesia kritik keras transfer teknologi kapal selam nuklir, sentil AUKUS. Pemerintah mengeluarkan peringatan keras tentang bahaya berbagi teknologi propulsi nuklir. Peringatan itu dikeluarkan jelang pertemuan tingkat tinggi PBB yang diharapkan untuk meneliti rencana Australia untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir di bawah Fakta AUKUS. Dalam pengajuan untuk tinjauan PBB bulan depan tentang perjanjian non-proliferasi nuklir, pemerintah mengatakan mencatat dengan prihatin konsekuensi potensial bahwa mentransfer teknologi kapal selam nuklir dapat berdampak pada rezim non-proliferasi global. Jakarta telah berulang kali menyatakan kegelisahan tentang dorongan kapal selam nuklir Australia dan pengajuannya mengulangi beberapa argumen utama yang dibuat oleh penentang ambisi kapal selam nuklir Australia. Indonesia memandang setiap kerjasama yang melibatkan transfer bahan dan teknologi nuklir untuk tujuan militer dari negara-negara pemilik senjata nuklir di negara-negara non-senjata nuklir sebagai peningkatan risiko terkait bencana kemanusiaan dan konsekuensi lingkungan. Seperti dikutip dari kantor berita Australia ABC Jumat 29 Juli, mentransfer uranium yang diperkaya untuk kapal selam bertenaga nuklir diizinkan berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir, dan Australia telah berulang kali mengatakan tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Namun pengajuan untuk tinjauan, pemerintah Indonesia memperingatkan bahwa pengecualian propulsi Angkatan Laut Nuklir dari peraturan perjanjian dapat dimanfaatkan untuk memberikan perisai untuk pengalihan materi untuk program senjata nuklir. ABC telah mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk memberi komentar. Sementara itu, 9 surat kabar mengutip Ahsanul Habib, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang mengatakan bahwa kertas kerja Indonesia itu diajukan untuk mengisi gap regulasi NPT terkait propulsi nuklir Angkatan Laut yang masih kurang regulasinya, katanya. Benjamin Zala dari Australian National University mengatakan, kekhawatiran yang diangkat oleh Indonesia menegaskan kegelisahan umum di antara para pendukung non-proliferasi tentang presiden yang ditetapkan oleh proyek kapal selam AUKUS. Lebih banyak negara yang memiliki akses ke bahan-bahan yang prinsipnya dapat digunakan untuk senjata adalah berita buruk bagi rezim non-proliferasi yang sudah rapuh. Bahan-bahan di atas kapal selam sangat menantang bagi IAEA untuk melacaknya, kata Zala kepada ABC. Zala mengatakan tidak ada bukti bahwa Indonesia menduga Australia benar-benar akan mengalihkan bahan nuklir dari kapal selam menjadi program senjata. Tetapi Jakarta tampaknya khawatir AUKUS dapat menjadi presiden yang mengkhawatirkan. Namun Zala mengatakan sudah jelas bahwa Australia dan AUKUS menjadi target utama pengajuan Indonesia. Tidak diragukan lagi kertas kerja dari delegasi Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari keputusan AUKUS, ucapnya. Kekhawatiran ini telah ada dalam arti hipotetis. Untuk waktu yang lama Australia dulu membagikan, tetapi Indonesia meningkatkannya sekarang karena Australia berencana menjadi negara bagian pertama yang benar-benar mengeksploitasi celah ini di NPT, tandasnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia menepis berita media Australia yang menyebut Working Paper Indonesia untuk konferensi peninjauan traktat non-proliferasi nuklir sebagai respons atas adanya aliansi militer AUKUS. Hal itu disampaikan Direktur Hak Asasi dan Kemanusiaan Kemlu RI Ahsanul Habib kepada Kompas TV Jumat 29 Juli malam. Seperti diketahui, fakta militer AUKUS dihuni oleh Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Ketiganya terlibat dalam kerjasama kapal selam nuklir yang menjadi pokok pembahasan dalam Working Paper Indonesia. Ada yang Indonesia ajukan dalam Working Paper itu tujuannya bukan untuk merespons Australia sebenarnya. Orang-orang mungkin ada yang berpendapat, wah ini sebagai tanggapan, respons terhadap AUKUS dan sebagainya. Gak terang Habib. Adapun ia mengatakan Working Paper diajukan ke PBB karena kita melihat bahwa ada celah-celah aturan yang belum diisi oleh rezim NPT. Jadi apa yang diajukan Indonesia ini menurut saya hal yang normal sebagai bentuk kontribusi Indonesia untuk memperkuat rezim NPT, ujarnya. Habib menegaskan bahwa Working Paper RI tidak spesifik untuk merespons situasi geopolitik seperti adanya aliansi AUKUS di Australia. Bukan itu, tetapi dalam kajian kita ternyata safeguarding atau alat-alat penjaga yang menjamin keamanan dalam transportasi material yang terkait nuklir tadi itu belum ada aturannya, kata Diraham Kemenlu RI.
Adapun Working Paper Indonesia jika nantinya disetujui oleh forum, menurut Habib bakal menutup celah aturan dalam perjanjian NPT.